berarti Bapak sudah memahami tentang kawasan Candi Muara Jambi ya, Pak? Tentulah, Iya. karena ada yang mengguidance saya kan, Abang Bordio kan, Iya. Abang Barat. Iya, untuk kepolisian dengan cagar budaya. Melakukan sinergi, persuasi, pendekatan dengan masyarakat, mengajak masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Bernyanyi Bapak itu mulai kapan? Apa sudah jadi polisi baru hobi berikutnya kan? Waktu masa-masa 90-an juga. Malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sanak pemilih dimanapun berada, masih di channelnya Bordio State. Nah, hal yang spesial di jumpa kita pada hari ini, saya menghadirkan sosok seorang pengayom masyarakat, yaitu Bapak Doni Zebua. Ya, Selamat sore Pak. Nah, terima kasih banyak Pak sudah bisa nongkrong di channelnya Bordio Street. Karena beberapa minggu ini saya cari-cari info tentang Bapak Roni di kepolisian Marosebo, Pak, di Bapak Batugan. Nah, Bapak sudah berapa lama di kepolisian di Kapolsek Marosebo? Ya, jadi saya sudah 3 bulan di Polsek Marosebo, tepatnya dari Desember 2019 sampai hari ini Februari 2020 bertugas di sini. Oh, waduh. Terus ketika masuk ke di wilayah Marosebo, Bapak mulai bertugas gitu. Ya. Kesan apa yang Bapak dapatkan di Marosebo? Ya, saya sangat terkesan dengan keberadaan Candi Muara Jambi yang memang artinya sebagai destinasi cagar budaya daripada dunia, bahkan seperti yang sama-sama kita ketahui. Terkesan dengan suasana alamnya, lingkungannya, apalagi tempat seperti yang sama-sama kita duduk ini. Ada namanya pojok dusun, kemudian kita bisa menikmati kopi dengan gulanya gula aren. Saya kira itu sesuatu yang sangat berkesan bagi saya dan sangat menarik. Terus berarti Bapak sudah memahami tentang kawasan Candi Muara Jambi ya, Pak? Tentulah, karena ada yang mengguidance saya kan, Abang Bordio kan, Abang Barata juga kan. Saya terpikir, berarti kepolisian selain bisa menjadi pengayom masyarakat, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, nantinya juga bisa menghubungkan kepolisian ini dengan cagar budaya. Nah, bagaimana konsep ini bila ke depannya? Ada ide dari Bapak mungkin hubungan kepolisian dengan cagar budaya ini, Pak? Siap. Baik, kami kira memang karena Polsek Marosebo sendiri kan memang berada dalam naungan Polres Muara Jambi. Artinya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat di sini tetaplah yang nomor satu. Bahwa kita juga tetap menyiapkan personil khususnya Babin Kamtipmas, Bintara, Pembina, keamanan desa untuk terus melakukan sinergi, persuasif, pendekatan dengan masyarakat, mengajak masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri untuk sama-sama menciptakan iklim keamanan ketertiban masyarakat bersama, sehingga tempat ini memang menjadi tempat kebanggaan bagi masyarakat Muara Jambi khususnya dan bahkan nasional internasional pada umumnya, kira-kira seperti itu. Berarti kepolisian punya peran juga di dalam pelestarian ini dalam artian. Benar. Dan saya juga melihat kan Pak, kawasan situs perkandian ini begitu luas ya, mencapai 3.981 hektar. Di kawasan sudah ada security ya. Jadi untuk mengamankan ini saya rasa juga tidak cukup dari security tersendiri. Benar. Nah, bagaimana pola dari kepolisian untuk mengamankan 3.000 hektar ini menurut Bapak? Baik, terima kasih sekali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini, pada prinsipnya memang personel daripada Polres Muara Jambi sendiri sebenarnya tidak mencukupi. Apalagi ketika itu turun ke Polsek, personil Polsek pun hanya terbatas, hanya 30-an untuk katakanlah mengawasi wilayah yang seluas ini. Namun selain juga kita memang dibantu oleh security, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa polisi dalam hal ini melalui rekan-rekan BKTM Babin Kamtipmas mengajak masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, mengajak masyarakat memiliki kesadaran hukum, rasa memiliki tempat ini. Ketika mereka sudah punya perasaan memiliki, maka mereka akan otomatis menjaga tempat ini.
melestarikan tempat ini, sehingga ada semacam rasa bersalah jika mereka justru membuat pelanggaran, membuat situasi yang gaduh di tempat ini. Ada perasaan malu karena ada perasaan mereka memiliki tempat ini, sehingga salah kalau mereka tidak mendukung polisi dalam rangka sama-sama menciptakan iklim pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat yang bersifat global, universal, khususnya di tempat ini. Iya, yang kita ketahui juga di bermain di wilayah cagar budaya juga ada ranah hukum ya. Iya, iya. Undang-Undang Nomor 11 tentang cagar budaya. Cagar budaya. Nah, terus ini ada juga permasalahan misalkan di kawasan Candi Muara Jambi kan menjadi pusat kunjungan gitu. Benar. Menjadi pusat kunjungan, orang ramai, terus pastilah ada dampak positif dan negatifnya. Benar, ya. Nah, bila saya sorot, misalkan dampak positifnya oke, wisatawan datang. Iya. Di sela itu pengaruh dari luar bakal masuk juga, misalkan Benar. pengaruh narkoba, Iya. terus ancaman-ancaman dari luar. Salah satunya dahulu perayaan Waisak. Iya. Terus ada isu ini datang salah satu perkumpulan yang mau demo menentang lagi huru hara di luar lah waktu itu. Kaitannya dengan agama. Nah, terus masyarakat cemas nih. Masyarakat cemas, terprovokasi. Mungkin ada tip dari kepolisian sendiri untuk menangani masalah seperti ini, Pak. Iya. Iya. Baik. Dari kami tipsnya adalah baik saya maupun personil saya, khususnya unit Babin Kamtibmas, kami tetap turun ke masyarakat untuk memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas. Koordinasi dengan camat, kita kumpulkan di ruang camat, kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan tentang hukum, pencerahan-pencerahan bagaimana bermasyarakat yang baik, bersosialisasi yang baik, bagaimana menertibkan diri sendiri, khusus di ruang-ruang ini candi ini, bagaimana mereka menjadi tuan rumah yang baik bagi para pengunjung. Oh, tuan rumah yang Ya, baik. Pak. tuan rumah yang baik. Iya, iya. Kemudian mereka ramah dengan pengunjung, kemudian mereka membantu mengarahkan pengunjung, mereka mau melihat destinasi yang mana di seputaran cagar budaya daripada candi ini. Itu hal-hal yang baik yang diberikan polisi kepada masyarakat dalam rangka mengajak masyarakat untuk tetap berbuat kebaikan, kebajikan, karena polisi memang menjadi, katakanlah, sebagai motor penggerak dalam mengajak masyarakat untuk tetap tertib hukum. Ibaratnya kalau di jalan juga tertib lalu lintas, kan begitu. Itulah fungsi polisi, karena dia berdiri sebagai pelindung, kemudian pengayom, pelayan masyarakat. Karena tidak melulu penegakan hukum, tidak melulu peluru, tetapi ada hal yang lebih sifatnya kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan. Polisi juga manusia biasa yang lain dari masyarakat, punya hati nurani. Kami kira kami bisa diterima di tempat ini. Terus untuk di Muara Jambi khususnya, Pak, kan juga ada nih gerakan-gerakan komunitas dari stakeholder para pemuda nih. Dan kan di kalangan pemuda milenial terkadang gampang orang bilang masuk angin gitu, Pak. Bagaimana ini, Pak, untuk memberikan sosialisasi kepada pemuda bahwa Muara Jambi punya potensi nih, mari kita bergerak. Nah, gerakan seperti apa yang cocoknya di Muara Jambi kalau menurut Bapak? Kalau di sektor pemudanya. Pemuda memang harus tetap kita gerakkan bagaimana mereka tetap, yang pertama, menjalankan ritual keagamaannya masing-masing dengan baik. Karena itu yang memaksa mereka untuk tertib diri, disiplin diri. Nah, kemudian memang dari kepolisian juga, dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, sampai Kapolsek, tetap memerintahkan anggotanya terus turun ke lapangan untuk tetap bersinergi, bersahabat, bersaudara dengan masyarakat dalam rangka memenangkan apa yang disebut dengan Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Itu yang strategi kepolisian, menaklukkan dalam arti mengajak masyarakat itu mencintai perdamaian. Kalau sampai ada gejolak sosial, konflik sosial yang terjadi, yang gagal itu sebenarnya polisi. Kami yang gagal. Maka harus ada kerjasama yang baik. Baik. Jadi polisi itu pada prinsipnya tidak boleh menjadi polisi yang egois, yang katakanlah dia hanya berdiri
sebagai polisi yang di kantor saja. Dua, para pemuda kita himbau untuk membuat kreasi-kreasi yang sifatnya positif, seperti misalnya seni budaya. Saya lihat kemarin di depan sana ada kelompok musik band yang memberikan hiburan-hiburan segar buat para pengunjung. Saya kira itu sesuatu hal yang patut diapresiasi, bahwa anak-anak muda memiliki kreasi untuk memunculkan seni budaya, kemudian talenta yang mereka miliki untuk kemudian dinikmati oleh orang banyak. Dan itu bisa sesuatu hal yang sangat positif saya kira, sehingga mereka dapat dijauhkan dari pengaruh buruk narkotika, dari pengaruh buruk minum-minuman keras, kemudian pengaruh buruk seks bebas, segala macam yang minor-minor ya. Gitu. Ketika itu semua fondasi-fondasi itu terbangun dan baik, sebenarnya secara tidak langsung masyarakat khususnya di wilayah Candi ini telah membantu tugas kami sebagai kepolisian. Tadi kita diskusi bahwa personel kami sangat sedikit. Itulah salah satu cara dari kami bagaimana supaya masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Masyarakat menjadi polisi Bagi dirinya sendiri. Itu poinnya yang paling penting. Masyarakat ya tercerahkan dengan pertemuan kita. Jelas dong. Ini lebih ini. Iya. Udah kita bicara masalah tugas polisi, terus polisi mempunyai wacana ke depan untuk lebih peduli juga terhadap kawasan situs Candi Muara Jambi. Berarti ada hubungan kepolisian dengan cagar budaya. Benar. Saya ingin mengenai mungkin lebih intern ini Pak. Saya melihat Bapak ini sosok yang sangat mudah bergaul dengan muda-mudi. Nah, terus kemarin dari teman juga kan saya lihat Bapak hobi bernyanyi ini Pak. Itu saya rasa ini juga satu tip mungkin dari Bapak ya. Kan polisinya kan sibuk nih tugas tiap hari, dan apakah jarang juga sama keluarga? Sebenarnya ketika saat bertugas memang jarang dengan keluarga. Lihat bahwa hari ini saya di medan tugas ini, artinya memang betul jarang dengan keluarga. Namun ketika saatnya tepat dan pas kami dengan keluarga itu saya manfaatkan dengan baik. Saya dan anak istri saya, ya kan, kami bisa menikmati kebersamaan kami. Nah, untuk meluangkan waktu, berarti kan Bapak isi juga dengan hobi Bapak sendiri dengan nyanyi. Itu bernyanyi Bapaknya mulai kapan? Apa udah jadi polisi baru hobi bernyanyi? Apa waktu masa-masa Dilan 90-an juga? Ya, sebenarnya gini, dulu cita-cita saya sangat banyak. Apa itu? Karena barangkali memang Tuhan memberikan saya berbagai macam talenta sebenarnya. Dulu saya pernah bercita-cita jadi bintang film, kemudian bercita-cita menjadi seorang petarung profesional, sampai bercita-cita menjadi seorang penyanyi yang handal, yang baik dan bagus. Ternyata saya sebenarnya seorang polisi. Namun hobi saya yang suka nyanyi dapat saya salurkan, walaupun saya sekarang dalam keadaan sebagai polisi. Kemudian hobi saya berlatih bela diri masih bisa saya salurkan dengan juga mengajar terus menerus. Itu memang satu talenta yang ada pada diri saya dalam sporting. Namun saya mengajar anggota saya. Ini menarik juga Pak. Kan ya mohon maaf tanggapan masyarakat yang selama yang awam Pak menganggap polisi ini keras gitu Pak ya, harus tegas. Tapi ada sosok Bapak Kapolsek dari Wonosobo yang bisa menyesuaikan pemuda seperti apa ya, dengan multi talent Bapak tadi, bisa bernyanyi ya Pak, bisa berakting. Ini menarik sekali menurut saya. Oke Pak ya, mungkin banyak hal yang bisa saya dapat dan masyarakat luas dapat dari pemaparan Bapak tadi. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir di channelnya. Bapak juga punya channel kan? Punya. Apa channelnya Pak? Channel YouTube nih. Iya, channel YouTube. Channel YouTube saya Taroni Zebuan. Taroni Zebuan. Jangan lupa subscribe. Iya, Taroni Zebuan. Jangan lupa subscribe-nya Gorgeous Street. Oke, terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, selamat bertugas NKRI Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.